Saya Nurardiansa akan menjelaskan tentang apa itu subsequent event. Subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan dan juga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Dua jenis subsequent event merujuk pada PSAK nomor 46, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, namun kondisi tersebut ada setelah tanggal neraca. Menurut Sukisno Agus tahun 2004 nomor 138, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik yakni subsequent collection, penagihan sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya pekerjaan 5 lapangan atau audit pilot work dan dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. 2. Subsequent payment, pembayaran sesudah tanggal neraca sampai mendekati selesainya audit pilot work dan dilaksanakan pada saat pemeriksaan hutang dan biaya yang masih harus dibayar. Baik, saya akan menjelaskan tentang menurut SAK etap IAI tahun 2009 156. Peristiwa setelah akhir pelaporan adalah peristiwa-peristiwa menguntungkan maupun tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Ada dua jenis, yaitu yang pertama peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan, atau peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan atau peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan subsequent events. Yang pertama, menentukan keberadaan kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan laporan keuangan. Yang kedua, menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Yang ketiga, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca pertanggal laporan posisi keuangan neraca betul-betul masih di perjalanan. Yang keempat, untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca betul-betul merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca. Yang kelima, untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat. Baiklah, selanjutnya prosedur pemeriksaan subsequent events. Yang pertama, periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Yang ketiga, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Yang keempat, periksa bukti pengeluaran barang sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit file work. Yang kelima, periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Yang keenam, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 7. Minta salinan notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan dan baru terpenuhi di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. 8. Lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui A. Apakah ada kontingen liabilitas,
B. Apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam model saham, liabilitas jangka panjang atau kredit modal kerja dalam periode setelah tanggal laporan posisi keuangan. C. Apakah ada kejadian-kejadian yang penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan penjelasan dalam catatan atau laporan keuangan. 9. Kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah hukum di pengadilan, misalnya karena ada tuntutan dari pihak ketiga, dan bagaimana pendapat penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. 10. Analisis perkiraan professional fees untuk mengetahui apakah ada pembebanan fee dari penasihat hukum perusahaan yang menyangkut perkara di pengadilan. 11. Dapatkan surat pernyataan langganan atau client representation letter. Penyelesaian pemeriksaan akuntan. Sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai, ada beberapa hal yang harus dilakukan akuntan publik. 1. Seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. 2. Hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review notes dan review notes tersebut harus dijawab secara tuntas oleh staf yang direview secara tertulis. 3. Daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya dan didiskusikan dengan klien atau komite audit. 4. Audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting ke masing-masing kertas kerja yang berkaitan, baik di supporting schedule, stop schedule, working balance sheet, maupun working profit and loss. 5. Draft report disusun oleh auditor in charge atau pimpinan tim audit, kemudian direview oleh audit manager dan audit partner. 6. Sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh audit manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun apa yang disebut notes to PPM untuk partner, principal, dan manager. 7. Setelah draft report direview dan disetujui PPM, draft tersebut harus didiskusikan dengan klien dan komite audit atau komisaris. 8. Sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. 9. Selain itu, auditor harus membuat draft manager letter yang setelah direview dan disetujui PPM harus didiskusikan dengan klien. 10. Tahap terakhir adalah menyelesaikan urusan pelunasan audit fee. Audit fee tersebut ditambah PPN 10%, dikurangi PPh 23 sebesar 2%. 11. Dalam audit working paper harus dicantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya yang berisi hal-hal penting untuk dipertimbangkan dalam audit tahun berikutnya. 12. Jenis opini harus diberikan terhadap laporan keuangan klien, tergantung pada hasil pemeriksaan. Jika opini yang diberikan unqualified, berarti di setiap top schedule harus ada pernyataan auditor bahwa pos atau perkiraan tersebut disajikan secara wajar. Terakhir atau 13, dalam mereview kertas kerja pemeriksaan sebaiknya KAP mempunyai suatu daftar yang disebut Audit Working Paper Review Guide. Selain itu, semua audit program harus di cross-index ke kertas kerja yang berkaitan dan diparaf oleh masing-masing audit staff yang menjalankan audit prosedur manajer bersangkutan di KAP yang cukup besar. Biasanya pada akhir pemeriksaan masing-masing audit atau staff diberikan atas hasil kerjanya dengan menggunakan audit staff evaluation sheet.